Mana dalam pertemuan kali ini ada tugas yang harus dikerjakan ya, itu terkait ratifikasi atau monisme, dualisme yang kaitan dengan hal itu. Jelas ya, suara saya kedengaran ya? Kalau jelas suara saya dikasih tanda jempol apa-apa gitu. Jelas ya? Jelas, Pak. Oke. Nah, saya sudah baca beberapa tugas yang kalian kirimkan, bahkan saya print di sini untuk saya langsung sampaikan beberapa kritik saran dan kritik dalam tugas ya. Jadi tugas kita kali ini apa yang menjadi tugas pembahasan? Ada yang masih ingat nggak? Coba Saudari Mutia Kartika Putri ada nggak? Belum ada. Kalau di sini ada Siti Yunita Zulfiana. Nggak ada juga. Di sini ada Mary Farida ya. Juga saya ada di tangan saya tugasnya Saudari Mary Farida. Apa yang menjadi pokok bahasan dalam tugas kali ini bisa disampaikan? Supaya kita ada satu frame-nya. Ada 3 pokok bahasan, Pak. Yang pertama, Suaranya kecil ya? Indonesia itu apa, Pak? Ya, suaranya agak terlalu kecil suaranya. Suaranya kecil ya? Ya. Suaranya kurang nyaring. Gimana? Jadi nggak bisa. Kayaknya sinyal saya, Pak, jadi suaranya agak kecil. Nah, udah cukup. Belum ini. Udah, Pak? Ya. Jadi ada 3 bahasan, Pak. Yang pertama itu kita membahas mengenai apakah Indonesia dari 2 paham, yaitu paham monisme dan dualisme, Indonesia itu menganut paham yang mana? Seperti itu. Terus yang kedua, ya. Ya, terus. Jelas, Pak, suara saya? Jelas. Ya. Terus yang kedua, kita itu membahas mengenai dalam proses perubahan hukum internasional ke nasional itu harus melalui proses ratifikasi. Apakah harus melalui proses ratifikasi oleh parlemen atau boleh yang lain? Kemudian, apakah hasilnya itu harus dalam bentuk undang-undang atau ada hasil yang lain? Terus yang ketiga itu mengenai apakah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional itu masih relevan untuk saat ini, Pak? 24 ya. Ya, 24 tahun 2000. Ya, pendapat saudara gimana? Kalau pendapat saya sendiri, kalau untuk poin yang pertama, saya berpendapat kalau Indonesia itu menganut paham dualisme, karena di sini kita lihat bahwa dari perjanjian internasional itu harus mengalami transformasi terlebih dahulu, baik dalam bentuk undang-undang maupun dalam Kepres, seperti itu, Pak. Yang mana ini diatur dalam pasal 9 Undang-Undang 24 tahun 2000. Jadi Indonesia itu pada dasarnya lebih condong ke dualisme, walaupun mungkin ada sedikit harmonismenya di situ, Pak. Terus, dan juga dalam prosesnya, kita itu pada dasarnya tergantung kepada kepentingan kita. Jadi, Indonesia itu dalam ratifikasi tidak semua bisa diratifikasi, tapi tergantung kebutuhan Indonesia. Apakah perjanjian ini dibutuhkan Indonesia? Jika butuh, maka Indonesia akan meratifikasinya. Maka menurut saya Indonesia menganut paham dualisme. Terus yang selanjutnya, yang kedua, Indonesia kalau misalnya perubahan hukum internasional ke nasional itu tidak harus selalu melalui parlemen, tapi
bisa melalui Kepres. Berarti itu bisa melalui presiden, tapi tetap harus memberitahukannya kepada DPR yang dalam hal ini parlemen, Pak. Jadi di sini tidak harus melalui DPR ratifikasinya, tapi boleh presiden melalui Kepres, bisa juga melalui tapi tetap DPR di sini harus mengetahuinya seperti itu. Terus atau juga bisa juga itu tanpa melalui keduanya, gitu Pak. Jadi di pasal 15 itu diatur mengenai sayang perjanjian disahkan oleh undang-undang dan keputusan presiden, pemerintah Republik Indonesia dapat membuat perjanjian internasional yang berlaku setelah penandatanganan atau pertukaran dokumen. Berarti perjanjian internasional itu dapat berlaku secara langsung seperti itu Pak, yang diatur dalam pasal 15 Undang-Undang 24 tahun 2000. Terus kalau misalnya hasilnya kan tadi seperti saya sebutkan sebelumnya bahwa ada dalam bentuk undang-undang, ada juga dalam bentuk Kepres dan juga dapat berlaku secara langsung. Kalau dalam bentuk undang-undang sendiri itu ada yang berkaitan masalah politik, perdamaian, pertahanan, keamanan, perubahan wilayah dan penetapan wilayah, kedaulatan atau hak berdaulat negara, hak asasi manusia, pembentukan kaidah baru dan pinjaman. Terus kalau Kepres itu biasanya berkaitan dengan perjanjian induk yang menyangkut kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi, teknik perdagangan, kebudayaan, pelayanan niaga, penghindaran pajak berganda. Terus kalau misalnya yang berlaku secara langsung itu biasanya berkaitan dengan bidang pendidikan, sosial budaya, pariwisata, penerbangan, kesehatan, keluarga berencana, pertanian, kehutanan, dan kerjasama antar provinsi dan antar kota. Terus kalau menurut saya yang ketiga, poin ketiga, apakah undang-undang ini masih relevan? Menurut saya sudah tidak relevan dan harus diadakan perubahan. Karena di sini ada beberapa ketentuan mengenai undang-undang ini. Salah satunya itu mengenai perdagangan, Pak. Kan perdagangan sebelumnya kalau dalam Kepres ini dia itu masuk ke dalam undang-undang ini masuk dalam ranah Kepres ya, Pak. Tapi perkembangannya perdagangan itu sekarang bisa dimasukkan ke undang-undang juga gitu. Karena perdagangan itu telah bisa dibilang kalau saya baca sedikit yang pada dasarnya dimasukkan dalam undang-undang itu yang berpengaruh kepada masyarakat luas seperti itu, Pak. Dan sedangkan kalau misalnya Kepres itu kan hanya bersifat administratif, tapi kan pada dasarnya sekarang tuh perdagangan juga bisa memberikan pengaruh kepada masyarakat luas gitu. Jadi undang-undang ini harusnya bisa lebih tegas menyebutkan kriteria yang seperti apa yang bisa masuk perdagangan, kriteria seperti apa yang bisa masuk dalam undang-undang, kriteria seperti apa yang bisa masuk dalam Kepres seperti itu. Terus juga karena seiring perkembangan zaman terbentuk juga undang-undang lain seperti Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang perdagangan, di mana di sini bisa dijelaskan mengenai bahwa di sini perdagangan itu bisa masuk ke dalam undang-undang gitu. Bisa masuk ke dalam undang-undang tergantung apakah itu berakibat pada masyarakat luas atau tidak gitu. Jadi kalau misalnya kita hanya berpatok pada Undang-Undang 24 tahun 2000 itu akan menimbulkan pertentangan antara Undang-Undang 2000 dan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2014 sehingga harus segera dilakukan perubahan. Terus terus seperti zaman sekarang kan seperti saya bilang tidak ada ketetapan dari kriteria seperti apa gitu. Sebenarnya pada pasal 10 dan pasal 11, pasal 10 itu kriteria tentang UU dan pasal 11 itu kriteria tentang yang Kepres, itu tuh karena tidak seiring perkembangan zaman ternyata ranah yang di Kepres itu ternyata bisa masuk loh ke yang ditetapkan tentang undang-undang gitu. Sehingga itu nanti malah membuat lama di parlemen seperti itu, Pak. Jadi itu yang membuat proses perubahan dari perjanjian internasional ke nasional itu menjadi lama karena terlalu karena kadang presiden beranggapan ini cukup dimasukkan ke dalam undang-undang tapi ternyata atau dimasukkan dengan Kepres tapi ternyata parlemen beranggapan lain ternyata ini bisa dimasukkan ke dalam undang-undang karena ini menyangkut masyarakat luas. Jadi dapat terjadi beda pendapat antara DPR dan presiden itu sendiri dalam menentukan apakah suatu perjanjian internasional itu bisa masuk ke dalam undang-undang. Perjanjian internasional itu diratifikasi melalui undang-undang atau melalui Kepres. Seperti itu, Pak, menurut pendapat saya. Sekian, terima kasih. Iya, oke nih. Saya juga sudah ada di hadapan saya nih artikelnya. Yang lainnya ada tanggapan terhadap hasil karya dari Mary Farida? Mungkin ada yang beririsan atau bahkan bertentangan terkait hal ini. Ada tanggapan
tambahan boleh, sanggahan boleh, menanggapi isu awalnya sih ratifikasi ya. Yang lebih spesifiknya kemudian ini mengenai hubungan hukum nasional dengan hukum internasional gitu. Ada yang ingin menanggapi ataupun misalnya menegaskan lagi bahwasanya apa yang saya temukan juga sama sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Saudari Mary Farida, hanya saja mungkin bahasa yang berbeda. Itu ada dari kawan-kawan semuanya. Kalau dari tugasnya Mary Farida ini catatan saya hanya satu sih terkait ini, yaitu kita mesti biasakan juga ketika menulis sesuatu itu harus ada rujukannya ya, rujukannya ya. Jadi dari mana hal itu diambil atau dasar siapa yang bicarakan segala macam itu dimasukkan ke dalam tulisan ini. Itu. Ini akan mempermudah kita untuk meng-cross check kayak melihat lagi kembali. Karena di dalam hukum ini memang tidak ada yang benar atau salah, bisa saja kita menafsirkan Undang-Undang 24 2000 ini sudah tidak relevan, bisa mengatakan masih relevan, itu debatable ya, bisa diperdebatkan, itu bukan benar atau salah, hanya nanti akan sejauh mana yang bisa dipertahankan, sejauh mana yang harus dirubah, itu kan permasalahan berikutnya ya. Itu. Ada yang mau menanggapi? Silakan. Saya juga melihat banyak tulisan-tulisan yang hampir serupa. Ada yang sependapat, ada yang tidak sependapat di sini. Boleh diungkapkan melalui lisan apa yang ditemukan. Ada? Atau misalnya perlu penjelasan terkait pokok bahasan yang akan kita paparkan kali ini. Nah, ini yang paling menarik, saya juga tadi sebelum masuk kelas ini kepikiran satu hal. Kita akan pada sore hari ini pertemuan kita yang berapa ya? Ke-13 kalau nggak salah, ke-13 apa? Ke-14 ya? 14 apa 13 gitu ya, Juni ya. 13 atau 14 gitu ya. Nah, kemudian masih ada 2 pertemuan lagi ke depan yang akan kita hadapi. Hanya saja saya tidak mau terlalu banyak memberikan materi, tapi mau fokus kepada permasalahan hubungan antara hukum nasional dengan hukum internasional gitu ya. Nah, oleh karena itu saya mau membuat satu tulisan, membuat satu buku monograf, di mana kalian nanti akan menjadi penulisnya. Di sini kan kita ada 13 orang ya. Kalian akan menjadi penulisnya, masing-masing kalian. Nanti ada ketentuan tersendiri akan saya sampaikan. Ini gambaran singkatnya aja. Masing-masing dari kalian harus menulis 2000 kata, minimal 2000 kata, ya. Kemudian nanti formatnya dan sebagainya akan saya sampaikan agar tidak terlalu banyak perubahan-perubahan. Nah, kemudian setelah itu temanya ini yang akan diangkat pada buku monograf kali ini, yaitu terkait dengan hubungan hukum nasional dengan hukum internasional sebenarnya. Ya, jadi kalau membahas mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, ini bisa luas bahasannya. Kalian bisa membahas mengenai teori ratifikasi, kemudian kalian bisa membahas mengenai, saya pernah nulis itu mapping pemetaan terhadap
keberlakuan prinsip-prinsip hukum internasional di dalam hukum nasional, misalnya contoh seperti itu ya. Nah, jadi tema yang akan kita angkat pada monograf kali ini yaitu mengenai hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Ya, jadi kalian bisa mengambil beberapa judul dari tema tersebut. Nah, kemudian dari tugas tersebut nanti akan saya nilainya akan saya konversikan ke nilai ujian akhir semester. Ya, jadi kalian tidak melewati ujian akhir semester secara khusus, tapi melalui tugas tersebut. Hanya saja saya perlu tekankan di sini, ya, tekankan di sini kepada semuanya terkait dengan beberapa hal yang saya perlu tekankan, yaitu ketika menulis kalian harus mencantumkan yang namanya tadi rujukan, ya. Rujukan itu perlu cantumkan. Bagaimana caranya membuat footnote, bagaimana caranya daftar body note, ya. Itu ada semuanya aturannya dan apa namanya perlu kalian ketahui. Kemudian ada beberapa mahasiswa yang menulisnya itu, ini kan tugas, tapi tugas itu bukan tulisan bebas ya. Contohnya saja, ini ada satu kalimat yang mengatakan banyak sekali artikel yang saya baca memberikan jawaban yang kurang jelas atau masih belum menentukan Indonesia menganut dualisme atau monisme. Nah, menurut saya nanti ini tidak bisa jadi sebagai artikel ilmiah ya. Kalau kata banyak sekali artikel yang saya baca, nah itu ada kaidah-kaidah tertentu. Ketika kita menulis satu karya ilmiah itu tidak pernah menggunakan kata orang pertama. Ya, kata orang pertama tidak pernah ditemukan, tidak pernah digunakan. Kemudian dalam membuat kalimat juga kalimatnya kalimat pasif. Ya, ditentukan dalam undang-undang atau ditetapkan dalam undang-undang berdasarkan ketentuan undang-undang. Nah, seperti itu kalimat pasif. Nah, itu juga harus jadi perhatian kita semuanya. Jangan menggunakan kata orang pertama, saya atau kami. Ya. Nah, kemudian ini catatan-catatan tips atau teknisnya. Kalian ini kan belum bisa ya berpendapat ya. Artinya belum memiliki hak untuk memberikan pendapat argumentasi tanpa adanya base data yang diungkapkan terlebih dahulu atau data fakta-fakta yang diungkapkan terlebih dahulu. Nah, contohnya apa yang tadi disampaikan oleh saudari Mary Farida itu memang dia diawali dengan dari undang-undang nomor 24 tahun 2000 ya. Itu undang-undang bisa menjadi dasarnya. Jadi dibuktikan dengan data-datanya dulu, kemudian setelah itu juga bisa dari pendapat-pendapat dari artikel-artikel yang kalian temukan. Nah, saat ini kan sudah sangat mudah menemukan artikel-artikel tersebut. Nah, nanti ada saya akan kasih ke Bill di kelas tersebut cara-cara merujuk satu artikel dan lain sebagainya, kalian sudah paham lah dan perlu kalian praktekkan itu masalahnya. Nah, kemudian bukan berarti dikonversi menjadi UAS akan mudah, tidak. Dan juga bukan sulit sih sebenarnya ya menulis itu ya. Kita akan mengecek tingkat similarity atau kesamaan tulisan-tulisan tersebut. Jadi ketika tulisan Anda sama dengan tulisan seseorang yang berada di nun jauh di sana atau sama kalian antara kalian, itu bisa ketahuan oleh kita. Nah, oleh karena itu tolong diperhatikan mengenai similarity tersebut. Similarity atau plagiarisme itu akan diterapkan
di bawah 30%. Ya, sekarang kan sudah ada mesin pencari ya. Pencari yang mudah untuk menemukan Anda mengambil dari mana bahan-bahan tersebut gitu loh. Jadi selama itu di atas 30%, maka tidak akan masuk ke dalam monograf dan penilaian pun akan kecil ya. Sepakati kita bersama ya. Nah, pasti di antara kalian sudah tahu ya similarity-nya. Nah, maksud saya ini akan mempermudah kalian juga. Kalian kan harus S2 ini ada peredaran menteri terkait publikasi sebelum lulus ya. Sebagian sudah ada yang pernah nulis, sebagian lagi ada yang belum. Nah, yang belum juga menjadi kendala ke depannya, kita sama-sama akan selesaikan dengan cara tugas ini gitu ya. Nah, jadi tugas tersebut terkait dengan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Nanti kita cari yang bagus, kata-katanya apa, yang pas untuk monograf tersebut. Kemudian format akan saya berikan. Nah, kemudian masa akhir pengiriman tugas ini sesuai dengan surat edaran yang baru terkait pelaksanaan ujian. Kita akan melaksanakan ujian dari tanggal 21 sampai tanggal 30 Juli. Ya. Nah, hanya saja nanti saya akan sampaikan kepada para dosen, mereka bisa melaksanakan ujian sebelum tanggal tersebut. Nah, untuk tugas monograf yang saya sampaikan kali ini, saya anggap kita sudah mulai dari sekarang. Ya. Tanggal hari ini tanggal 24 Juni, ini Anda sudah bisa menulis, sudah bisa merangkai tugas tersebut. Nah, sampai nanti akhirnya pada tanggal 31 Juli. Ya, jadi tugas tersebut harus dikumpul akhir tanggal 30 Juli. Ya, cukup ya waktunya ya. Kalau 2000 kata itu sekitar kurang lebih 5 sampai 6 halaman. 5-6 halaman itu kenapa saya tidak banyak halaman? Karena nanti kalau kebanyakan halamannya kalian banyaknya mengarang bebas. Gitu loh. Dan semua dimasukkan, yang penting halaman itu penuh kan gitu. Nah, saya mencoba untuk jangan sampai targetnya memenuhkan halaman, tetapi intinya tidak ditemukan. Jadi hari Jumat 30 Juli itu batas akhir pengumpulan tugas HI S2 artikel ya. Nah, nanti Anda kerjakan dari sekarang, jangan ditunda-tunda. Jangan ditunda-tunda. Nah, kemudian terkait rujukan-rujukan nanti akan saya sampaikan di dalam grup cara merujuk dan lain sebagainya. Itu. Nah, itu yang perlu saya sampaikan untuk tugas sekaligus UAS kita. Ya, ada pertanyaan terkait hal ini? Tidak ada ya. Nah, sekarang kan kalian juga sudah ada gambaran tuh ya. Sudah ada gambaran. Ya, silakan dikembangkan aja. Dikembangkan aja. Saya yakin kalau nggak kerjasama pasti juga tidak ada kata-kata yang bisa mirip gitu antara satu dengan yang lainnya. Nah, kita ada berapa orang, Bill? Di kelas saya 28 Pak yang aktif, Pak. 28 tuh aktif semua ya? Iya, Pak. Kadang nggak, tapi nggak ikut, kadang nggak lengkap kalau masuk kuliah, Pak. Kalau tugas ngumpul gitu, Pak. 28 orang. Nah, tinggal saja apakah artikelnya itu mau per orang atau per 3 orang. Gitu. Ini ada yang 2, ada yang 3. Menurut kalian gimana? Mandiri apa kelompok? Halo?
Kayaknya mandiri ya Pak. Kalau 2000 kata monograf cukup Pak. Iya, bisa ya mandiri ya. Ini benar-benar deh kalau memang nggak ada artikelnya, maka dia saya anggap nggak ikut ujian akhir semester ya. Sebenarnya kalau masalah ide banyak sekali. Masalah ide itu banyak sekali. Bisa kita diskusikan di sini masalah idenya. Ya, karena hubungan hukum internasional dengan hukum nasional, masalah idenya banyak sekali. Nanti ada beberapa artikel yang sudah terbit, yang saya pernah terbitkan, itu bisa kalian rujuk ya, kalian kutip di situ. Silakan. Nanti saya sampaikan di grup mahasiswa beberapa bahan ya, gitu. Nah, gimana? Ada pertanyaan lagi? Ini kan nanti dicetak monograf, biayanya dari Bapak sendiri atau dari kita Pak? Ya, nanti ada dari saya sendiri, nggak apa-apa. Dari fakultas, bukan dari saya. Dari fakultas. Nanti ada biaya cetak. Gak usah dipikirin lah kalau itu. Kan kita bisa ada juga yang namanya secara ini apa namanya? E-book dan lain sebagainya. Ya, gitu. Ada lagi? Kalau tanggapan terhadap, sambil menunggu mungkin ada pertanyaan-pertanyaan dari yang lainnya, saya mau menanggapi beberapa hal. Jadi memang di dalam pada pasal berapa terkait dalam Undang-Undang 24 2000 ini yang menyatakan secara tersurat ya, tersurat bahwasanya Indonesia menganut salah satu paham tersebut. Pasal berapa? Banyak di sini disebutkan. Pasal berapa? Apa enggak? Pasal 9, Pak. Pasal 9. Ya. Siapa tadi ya? Dona. Apa di pasal 9 tersebut dinyatakan? Pasal 9 tersebut menyatakan bahwa pengesahan dari perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan presiden. Jadi secara tidak langsung dia disahkannya harus dari ratifikasi terlebih dahulu yang dalam bentuk undang-undang atau keputusan presiden tersebut gitu, Pak. Secara tersurat menyatakan bahwasanya ini ada perbedaan antara hukum internasional dengan hukum nasional gitu ya. Ini menganut azas dualisme seperti itu. Nah, selain pasal 9 yang tertuang di dalam Undang-Undang 24 2000, ada lagi pasal di mana yang kira-kira yang masuk, yang menerangkan sebagai guidance kita monis atau dualisme? Ada yang bisa menjawab? Pasal 15, Pak. Pasal 15, apa yang dinyatakan dalam pasal 15 tersebut? Kalau pasal 15 ini dia menyatakan bahwa perjanjian internasional yang tidak mensyaratkan adanya pengesahan dalam pemberlakuan perjanjian tersebut dan memuat materi yang bersifat teknis atau merupakan pelaksanaan teknis atau suatu perjanjian induk dapat langsung berlaku setelah penandatanganan pertukaran dokumen perjanjian atau nota diplomatik atau setelah melalui cara-cara lain sebagaimana disepakati para pihak pada perjanjian. Makanya yang saya temukan di tugas saya itu memang ada jenis perjanjian di misalnya di negara Amerika yang ternyata dia nggak memerlukan adanya pengesahan atau ratifikasi gitu dalam pernyataan negara dalam mengikatkan diri kepada negaranya. Jadi tergantung bagaimana kesepakatan pihak-pihak yang terikat dalam perjanjian tersebut gitu, Pak. Oke. Nah, yang menarik itu adalah ketika ditanya dalam susunan peraturan perundang-undangan, ada yang bisa nggak menyebutkan susunan peraturan perundang-undangan kita berdasarkan 11-12 itu apa? Yang paling tinggi. Saya, Pak. Apa? Ya. UUD 45, Kitab MPR, Undang-Undang atau Perpu, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden,
Perda provinsi dan Perda kabupaten kota. Lalu ada ayat 2-nya, pasal 7 ayat 2, Undang-Undang 12 tahun 2011 itu peraturan menteri atau peraturan lembaga negara yang setingkat dengan kementerian. Cukup, Pak. Sekarang ketika ada di sini saya lihat juga ada yang mengatakan monisme, kita menganut monisme. Nah, dalam hal ini jika dikaitkan dengan paham monisme, artinya perjanjian internasional tersebut atau instrumen internasional itu tetap ditempatkan di mana posisinya? Ada yang tahu nggak? Dalam Pasal 11 itu apa? Bagaimana? saya baca dulu, Pak. Kemarin saya sebelum. Kalau menurut pamonisme, Pak, hukum internasional tuh seperti hukum alam, Pak, sudah mengatur, Pak. Ya, pertanyaan sederhananya lagi, adakah kata peraturan internasional yang tidak perlu diratifikasi atau aksesi, tapi dia memang sudah berlaku gitu. Monisme kan seperti itu ya. Jadi satu kesatuan ya. Apa? Farida mau bicara kayaknya. Dapat saya melanjutkan yang tadi mengenai pasal 11 Undang-Undang Dasar itu kan kalau kita dijelaskan mengenai bahwa Presiden dengan persetujuan rakyat berhak membuat perdamaian atau perjanjian dengan negara lain. Jadi kalau saya baca bukunya Pak Abdul Muthalib itu ada kan paham monisme dengan primat HN kalau nggak salah, Pak. Jadi kalau menurut Pak Abdul Muthalib itu kalau misalnya kita lihat paham monisme dari primat HN itu tergantung kepada konstitusinya gitu, kemauan dari konstitusinya untuk mengikatkan diri dengan perjanjian internasional seperti itu, Pak. Jadi kalau misalnya kita lihat, tapi kalau di sini kan hanya bilang Indonesia melakukan perjanjian internasional dengan negara lain gitu. Tapi kalau misalnya disandingkan, kalau menurut saya Pak ya, paham monisme dari Indonesia sendiri itu bisa dilihat dari pasal 4 undang-undang itu Pak. Jadi menurut di sini bisa dilihat bahwa Indonesia itu melakukan perjanjian internasional itu berpedoman kepada kepentingan nasional dan berdasarkan prinsip-prinsip persamaan kedudukan dan saling menguntungkan dan memperhatikan baik hukum nasional maupun hukum internasional yang berlaku. Jadi seperti itu Pak kalau saya lihat paham monismenya. Dilihat dari pasal 4 Undang-Undang 24 tahun 2000. Ya. Oke, baik. Oke, sebentar. Baiklah, ini saya ada program lain tadi sudah sampaikan kepada Bill ya. Hari ini saya mewawancarai mahasiswa S2 yang dari luar negeri yang akan masuk ke S2 kita jam 14.40. Jadi saya harus mengakhiri perkuliahan kita. Nanti saya akan tambahkan beberapa bahan yang di dalam saya akan sampaikan ke Bill atau di grup kita terkait dengan tugas kita. Nah, hanya saja minggu depan tolong semuanya sudah memiliki paling tidak judul ya. Judulnya tidak harus sudah fix, tapi kira-kira sudah menemukan judul apa yang akan dibahas pada monograf yang akan kita kerjakan bersama ini. Oke, judulnya sudah ada ya, Bill? Pada pertemuan minggu depan ya. Siap, Pak. Hari Kamis itu tanggal 1 Juli. Ini judul HI S2. Oke. Baik, kalau gitu. Izin Pak, temanya itu berkaitan dengan hubungan hukum internasional dengan hukum nasional. Itu aja Pak, tema awal kita Pak. Ya, temanya. Oke. Saya akhiri perkuliahan kita ya. Terima kasih atas waktunya. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Terima kasih ya, Pak. Kita lanjut 1445 perkuliahan hukum lingkungan. Pada keluar. Masih direkam lagi.